Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Puri Kopi Indonesia Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu Puri, bisnis kedai kopi. Ini adalah profesus finalnya teman-teman. Ya sebelum itu mohon maaf ya kalau suara saya begini ya. Lagi gak enak sih suara saya teman-teman. Tapi ya mungkin bisa kedengaran ya teman-temannya itu. Ya saya sudah minum lagi sariawan sih, sariawan gak sih, lagi ladang tenggorokan sih. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin teman-teman pernah minum tentang Puri ini, namanya kedai kopi ya, mungkin kita sudah tahu teman-teman. Nah, ini sudah nama tuh penamaan umumnya. Nah, mungkin pernah lihat tentang kopi-kopinya gini teman-teman itu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 1.880.000.000 lembar saham atau 18 juta 800 ribu lot teman-teman ya. Untuk dari total saham dicatatkan yaitu 21,08%. Nah kalau kita lihat sih nggak ada perubahan sama sekali teman-teman ya, sama ya 18 lot. Nah lalu untuk harga penawarnya itu dari 160 sampai di 202. Ternyata dia ambil di harga 188 teman-teman. Nah ternyata mentoknya di 188. Nah mungkin bertanya kenapa nggak dapatnya harga di atas di 202, kenapa di 188? Nah mungkin itu jadi pertanyaan teman-teman, harganya sudah mau dekat bawah. Itu enggak juga sih, kalau kita perhatikan sih harganya itu di tengah-tengah. Dan juga ini adalah ada simbol bandal teman-teman, 188 dan juga ini 1888. Nah coba diperhatikan, nah itu nanti lihat aja teman-temannya ketika nama tuh dikunci oleh bit A pada nanti kelihatan pastinya itu. Nah lalu kalau kita sih untuk penahan umumnya tuh berubah ya teman-temannya, yang awalnya tuh di tanggal 19 Maret sampai di tanggal 21 Maret, ini dia di tanggal 26 Maret sampai di tanggal 9 April, tahunnya di tanggal 8 April kemarin sampai di tanggal 10 April tahun 2025, artinya sampai besok teman-teman, sampai besok di jam 12 siang. Tapi kalau untuk namanya di sekuritas lain mungkin sudah mau penutupan sore nanti teman-teman itu. Nah distribusi tanggal 11 ini, oh ya 11 benar, tanggal 14 ini namanya itu pencatatannya, artinya di hari Senin teman-temannya. Di hari Senin nanti kita akan namanya itu untuk makan listingnya teman-teman, dan juga nanti kita akan untuk mantau, dan juga saya akan live teman-teman itu, dan juga kita akan lihat teman-teman itu. Nah untuk underwriter yaitu HP, Henan Putri Sekuritas sama CC Mandiri Sekuritas. Nah kalau kita lihat sih nggak ada perubahan sama sekali. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah ternyata si PT Henan ini yaitu si HP ini paling banyak pegang teman-teman. Nah kalau kita sih dia pegang sebanyak 71,91% teman-teman, dibandingkan CC. Kalau CC sih hanya 28%. Artinya kalau kita perhatikan sih dia memegang 254 miliar dengan jumlah sahamnya itu sekitar 1 miliar teman-teman. Artinya 13 juta lot. Sedangkan untuk Mandiri Sekuritas hanya 500.000 lot. Dikit teman-temannya. Nah yang mungkin mau ngawal MDLA, sudah IPO Puri, besoknya MDLA teman-teman. Nah itu. Nah yang jadi agak konsep bagi saya ini, kenapa dia barengan sama MDLA itu. Nah kalau sudah ini nanti ya, misalkan sudah listing, lanjut besok ya mungkin si CC fokus ke MDLA teman-teman dibandingkan ke Puri. Puri kan memang si HP yang pegang paling banyak karena dia penjamin emisi efeknya teman-teman, penjamin adminnya juga itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah dikarenakan Puri dapat nama tuh di harga 188, maka polisi seperti ini teman-teman. Untuk di tahun 2023 kalau kita sih PBP-nya 21,64 kali di 188. Di tahun 2024 jika disetahunkan ya di 188 juga yaitu 7,51 kali. Untuk pelnya di tahun 2023 di 188 yaitu 1491,87 kali, di 188 di tahun 2024 29,69 kali. Untuk BP-nya di 2023 8,9, di tahun 2024 25,64.
Untuk delnya di tahun 2023 338,08 kali persen, di tahun 2024 170,82%. Untuk OI-nya di tahun 2023 1,49%, di tahun 2024 25,28%. Untuk EPS di tahun 2023 0,13, di tahun 2024 6,33. Untuk jumlah saham di stock penuh adalah 8,9 miliar. Untuk ekuitas di tahun 2023 77 miliar, di tahun 2024 223 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2023 1,1 miliar, untuk di tahun 2024 jika disetahunkan itu 56 miliar. Untuk total hutang di tahun 2023 261 miliar, untuk di tahun 2024 itu 381 miliar. Untuk market cap di 188 yaitu 1,6 triliun. Nah, jadi kalau kita sih untuk policy ini jadi agak lebih murah ya teman-temannya dibandingkan misalkan dia diambil di harga 202,5 teman, itu dia. Tapi ya nggak tahu murah juga sih, masih standar ini agak termasuk mahal juga deh itu. Oke, kita lanjut lagi untuk nama tuh terikot teman. Henan Putra Sekuritas HP. HP jarang banget nama tuh tidak ditutup A. Rata-rata di A itu 6 kali minimalnya teman-teman, minimalnya 6 kali A. Jangan pernah kecewain ya HP ya, pasti bisa sih si HP bawa 6 kali A. Tapi ya kalau kita perhatikan sih, dia memang awalnya nih di sektor pertambangan teman, energi seperti cuan ya, nama tuh pertambangan batubara, gas juga, itu juga. Nah ini baru kawal PNB ya temannya, apalagi kedai kopi. Apakah bisa dia untuk bawa 6 kali A atau 10 kali A atau berapa kali A, atau sesuai dengan kodenya teman-teman 188 8 kali A. Nanti kita lihat teman-teman itu. Nah jadi kalau kita sih untuk terikat tuh cukup menarik banget teman-teman tuh. Lalu kalau kita sih untuk CC ya, untuk mandiri sekuritas ya, kita sudah tahu sendiri sih rata-rata sih banyak ditutup di zona hijau dan juga di merah. Ada juga ALB seperti Apia. Nah untuk di tahun 2022 yang cukup menarik mulai teman-teman, GoTo 13%, beli kuning. Di tahun 2023 PGO kuning, Inkel, AM, Cinema nyata ditutup di zona hijau. Apalagi Cinema ya teman-temannya. Di tahun 2024 di bulan Desember kemarin 2%. Untuk UP sempat oponnya merah, Sitwi lama banget merah, tahunya ditutup di kuning deh teman, gak ada perubahan sama sekali. Nah artinya dijagain benar deh teman. Apalagi kalau kita sih ternyata si Android CC, terus juga kemarin itu ada U, terus juga ada TP, nyata akumulasi, jagain teman itu. Jadi kalau kita perhatikan sih nyata untuk namanya tuh CC ini memang jagain sih harganya, kecuali MTY teman-temannya ya, karena mungkin kemarin itu ada fix on man juga, banyak pegang bank, jadi ya dapat 100%, jadi banyak sekali buang, jadi kelihatan si CC yang buang teman-teman itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman. Nah yang perlu kita garis bawah itu ya di sini saja ya teman-temannya, yaitu penjamin MSCI efeknya, karena si HP paling banyak pegang teman-teman. Jadi kalau kita sih ini cukup menarik ya, mungkin cukup menarik untuk PUE ya dibandingkan MDLA ya. Meskipun MDLA kalau kita lihat dari policy cukup menarik ya, tapi kita harus juga lihat dulu nama itu faktor dari underweight-nya teman-teman. Kalau underweight-nya mendukung juga ya kenapa enggak teman-teman, pasti lebih menarik. Apalagi track ikutnya itu cukup menarik teman-teman, itu dia. Tapi ya mungkin teman-teman itu agak aku, apalagi PNB takut sama seperti Teguh dan juga market lagi ke seperti ini. Nah itu dia. Sampai saat ini saya lihat untuk antrian gak tahu rame teman-temannya, masih 42.000. Biasa sih sudah 60.000, seperti mini kemarin aja rame banget. Apakah masih liburan para retail, kita belum tahu juga ya teman-teman itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya untuk pembahasan profesor spinal untuk pool ini. Nah kata teman tanya apakah saya pesan ya teman-temannya untuk IBC, untuk kita cuan. Apakah bisa naik lebih tinggi? Semoga saja bisa ya. Semoga saja sih sesuai dengan kodenya 8 kali A. Gaspol kita bisa cuan teman-teman. Siap gaspol, cuan. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan profesor spinal untuk IPO saham pool ini. Cukup menarik. Bisnis kedai kopi apakah bisa naiknya A teman-teman?
Kita lewati dulu namanya tuh begal, multi begal, triple begal. Semoga naik 300% itu. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.